dalam baterai kosong, terus kita cas dalam 6 jam ke depan lagi, panas lagi otomatis. Halo, oke guys, ini ada masalah di baterainya. Nah, ini masalahnya baterainya ngedrop guys, baterainya kayaknya melendung. Di sini kalau dikontak, nah ini cuma di charger cuma 67, kalau digas dia langsung ngedrop guys, langsung turun pol. Ini seharusnya baterai 6 itu berapa mas biasanya? Berapanya? 80? Ini 83, 84 sampai 85 guys. Biasanya. Normal itu. Normalnya segitu. Dan ini udah ngedrop, ini kalau dipakai jalan paling sekitar 100 meteran ya mas. Paling enggak ya 500 meter nyampe lah. Nah, sekitar ya. Biar gitu guys. Kalau lihat lihat apa? Tergantung badan tergantung gimana? Apa ya, tergantung beban yang di bawah. Semakin buat boncengan atau semakin dibuat bawa barang berat, otomatis akan cepat habis. Nah, ini seperti itu guys. Ini sudah tahu kalau ini baterainya pasti ngedrop ini. Oke, langsung saja kita ganti, terus nanti saya akan coba jelaskan dan saya akan kasih tahu nanti kenapa kok bisa sampai begini. Oke, langsung saja kita bongkar saja. Ternyata bener guys, hancur baterainya guys. Baterainya ternyata udah 8 bulan kayak perutnya. Ternyata hamil semua. Oke. Kenapa kok bisa sampai seperti ini guys? Nanti akan saya jelasin, kita ganti dulu, nanti video akhir saya jelasin kenapa seperti itu. Langsung ya, buka dulu ya. Ini boleh tak baterai? Lihatin guys, hamil guys. Tuh guys, BB kayak gitu yang baru tuh. Ini BB loh guys, bisa sampai kayak gini guys. Nih, ini SCP nih, kawan yang dulu awal kita. Ini SCP guys. Dan baterainya nggak ada yang sama. Beda semua. Beda baterainya. Itu BB kayaknya. Iya, BB. Ini BB guys. Ini bawaan sepeda. Ini juga bawaan standar. Tararok ini gratis juga. Ganti SCP guys. Sementara pakai ini enggak. Oke, SCP dapat garansi 6 bulan. Kalau mau SCP dapat garansi 6 bulan, tapi dengan syarat nggak seperti ini guys, nggak sampai baterainya melembung, seumpamanya sel. Inilah kayak gini nih. Nggak sampai segitu. Ya. Posisinya kayak gini bisa ya mas ya. Posisinya gini masih bisa, bagus, masih pokoknya rata. Kalau melembung guys, itu berarti kan kesalahan memang dari kita, memaksa ampere keluar lebih banyak, itu menyebabkan HP kan. Menyebabkan baterai kita itu cepat melembung, cepat rusak guys. Oke, langsung
Kita pasang dulu, nanti akhir video saya jelaskan. Oke guys, baru, bos. terpasangnya seperti ini supaya jarak antara baut ke baut itu kalau bisa sependek mungkin, itu akan lebih baik. Ini dari plus, min ke plus, dipasang secara seri, min ke plus, min ke plus, min ke plus, min ke plus, nanti outputnya di sini guys. Oke. Pasangannya seperti itu, langsung kita rakit. Oke guys, untuk pemasangannya seperti ini. Ini langsung, kenapa ini langsung dipasang seperti ini guys? Usahakan untuk pemasangan di baterai itu serapi mungkin. Karena kenapa? Karena kalau terjadi seperti yang tadi itu sampai baterai belendung-belendung sampai itu kan tegangan di sini besar guys. Mesti itu tegangan besar. Kalau ini pasangnya selang-seling, ini sampai tumpuk seperti ini terjadi panas, mesti terjadi konslet di sini guys. Bukan hanya baterainya yang rusak, tapi bisa pantat-pantat teman-teman bisa kebakar juga kalau ini sampai konslet di sini. Sampai konslet langsung langsung kebakar, jebres, langsung ke bodi yang kena plastik itu langsung kebakar semua guys. Jadi kalau seperti ini akan paling enggak meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan guys. Terus untuk pemasangannya, pasang baut-baut itu sekencang mungkin. Kalau baut-baut yang seperti ini kita bisa pakai kunci T, kunci pas yang seperti ini itu bisa sangat kenceng. Tapi kalau sampai segini baterai yang seperti ini kurang bagus menurut saya guys. Karena pakai tangan itu kurang kenceng. Dan apa ya yang terjadi kalau sampai baut ini kurang kenceng, ini bisa menyebabkan di sini percikan-percikan listrik dan otomatis itu akan membuat baterai kita juga cepat rusak. Kenapa cepat rusak? Karena ampere itu bertumbuh di sini atau tegangan bertumbuh di sini, terjadi percikan-percikan itu, dan itu menyebabkan apa itu? Bisa menyebabkan baterai kita juga bisa terbakar, bisa menyebabkan juga ini kabelnya itu begitu panas dan itu kurang efisien, setrumnya kurang bagus keluarnya. Terus kenapa ini bisa terjadi kemarin melembung seperti itu guys? Mungkin yang punya ini suka jadi pembalut, dan karena baterainya tidak memungkinkan guys. Baterainya juga kombinasi yang kurang tepat, walaupun ada satu. Kenapa baterai ada yang BB, ada SCT, ada yang baterai yang standar itu masih dipakai, dan itu bisa menyebabkan seperti itu karena apa ya? Karena kalau satu baterai umpamanya ada 6 ini, ada satu baterai yang bermasalah guys. Ini semuanya selnya bocor, semuanya selnya rusak. Ini ngecas, otomatis ini sirkulasinya tetap sama guys. Ini tetap ngecas terus walaupun 1 hari nggak dicabut, tetap ngecas karena ini nggak mau penuh seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Semuanya rusak semua ya.
ini bisa rusak semua karena ya otomatis kita kalau overcharging itu ngecas terus itu mesti rusak lah, dijamin hampir 90% mesti rusaknya. Seperti itu karena dia panas berlebihan dan apa itu ya, sel-sel yang di dalamnya itu cairan itu menguap menekan dinding-dinding apa ini, dinding-dinding baterai, jadi dia bisa mengembung terus menyebabkan itu hamil guys. Terus ini kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ini sebenarnya ya kombinasi ini kan 2000 watt guys. Ini 2000 watt, kontrolernya pakai 2500 yang sine wave. Dan ini seharusnya suplai baterainya itu kurang besar. Kalau 2000 watt itu sekitar 70 ampere. Sekitar berapa? Sekitar 50 sampai 70 ampere guys. Itu rekomendasi dari GS motor yang 2000 watt guys. Sebenarnya yang paling bagusnya seperti itu. Nah, gimana supaya ini lebih awet ya? Ini supaya lebih apa ya? Lebih sebelumnya ini kan 24 ampere. Apakah biasanya teman-teman itu berpandangan kalau 24 ampere itu juga mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan ampere yang sama? Tidak guys. Kalau kita bisa memaksakan BLDC-nya lebih mempunyai kekuatan kenceng lagi, terus apanya itu kontrolernya juga kita pakai yang lebih besar, otomatis dia menyuplai lebih dari 40 ampere guys. Jadi dia apa ya, lebih cepat habis, lebih cepat panas seperti itu karena dia mengambil dari apa itu controller yang lebih besar. Semuanya mintanya 50 ampere, dia bisa mengeluarkan seperti itu kalau kita gas kenceng itu guys. Kalau kita pakainya standar aja itu apa, semuanya nggak harus terus-terusan kenceng gitu, itu bisa apa ya, bisa lebih aman lagi. Jadi lebih amannya ya itu kalau kita nggak mau pakai baterai yang lebih kapasitasnya lebih besar, ya kita harus seperti itu, kita harus amannya aja, kita nggak usah pakai kenceng-kencengan. Terus kalau buat perjalanan, habis perjalanan jauh itu kan mesti baterai mesti panas lah, itu jangan langsung dicas dulu semuanya. Dari perjalanan jauh ini panas guys, ini panas dalam baterai kosong, terus kita cas dalam 6 jam ke depan lagi panas lagi, otomatis itu bisa membuat baterai kita melentung. Paling enggak ya biar dingin, itu biar kalau seumpamanya perjalanan jauh kan mesti ini panas, terus kita ngecas itu juga panas lagi, otomatis akan menyebabkan hal seperti itu. Paling enggak ya kita menunggu dingin lagi supaya enggak panasnya nggak keterlaluan gitu. Ada yang berpandangan itu nggak masalah lah, ya mungkin nggak bermasalah bagi baterai-baterai yang mereknya bagus, yang apa ya, kualitasnya bagus. Ya tidak semua baterai itu memiliki kualitas yang bagus guys. Ada yang baterai yang murah tentu saja ya komponen yang digunakan murah juga. Ada baterai yang mahal ya tentu saja komponen yang digunakan juga bagus juga. Itu guys. Ya menurut saya kalau teman-teman mau pakai ini lebih aman, lebih awet lagi, kalau baterainya mau tetap sama yang model bukan lithium model seperti ini, ya pakai yang standar aja. Pakai kenceng seperlunya aja, jangan terus-terusan buat kenceng, buat beban berat, buat apa, otomatis bisa menyebabkan seperti itu. Kalau mau lebih aman, ini pakai baterai lithium kayak baterai lithium, kita bisa apa ya, menaikkan ampere kita, pesen ampere kita lebih dari 30 sampai 70 ampere. Seperti itu. Dan ada yang baterai lithium itu sekali pakai semuanya itu HR-nya lithium 1 jam langsung dihabiskan buat perjalanan jauh, langsung dicas lagi, itu nggak bermasalah juga ada. Tapi kalau baterai-baterai
yang seperti ini, baterai ini seharusnya kita mengikuti HR semuanya 20 HR ya, ini harus habis dalam waktu 20 jam, nggak boleh langsung ini dihabiskan dalam 1 jam atau 2 jam langsung habis, itu nggak boleh. Ada lagi baterai yang lebih bagus ya, yang 2HR itu, saya punya gambarnya, ini 2HR, terus ini dihabiskan dalam waktu 2 jam, ya nggak masalah, seperti itu guys. Oke, seperti itu saja mungkin ini cara tips merawat baterai dan tips juga sekaligus tips mengganti baterai. Mungkin teman-teman yang mungkin saya ada kurang lebihnya, mungkin teman-teman yang sudah mahir bisa komentar, dan kalau yang masih belum begitu paham boleh tanya. Begitu saja guys, ini kita tes dulu. Mas, belakang mas. 78 guys, penuh. Nah, gini. Ini ya belum penuh total lah. 78 sampai 80, pokoknya sekitar 80-an kalau full. 75. Oke, dan coba digas. Turunnya sekitar 1. Ngerem. Enggak. Ini 77, pokoknya turunnya 1 sampai 2, minimal 3 itu masih bagus guys. Kalau langsung 10 itu, nah ini turunnya cuma 2. Ini udah bagus, good. Oke, tinggal pasang. Usahakan di sini kalau ada masih rongga-rongga, kalau memasang baterai, kalau masih ada rongga-rongga ini dikasih ganjel spon atau apa guys, supaya soalnya ini kalau perjalanan kan guru-guru ini, kalau ini terlalu pendek ini bisa narik putus, terus pokoknya membuat baterai kita nggak aman lah. Usahakan sekencang mungkin supaya nggak ada gesekan atau apa ya, gerakan yang membuat baterai kita celaka. Oke, segitu saja guys. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe, dan jangan lupa komen bagi yang belum tahu. Oke, begitu saja. Project sudah selesai, dan salam dari saya. Bye bye.